Setekan sang nam dia Tirta. Sobat Enerjek. Hey, selamat malam Smartizen. Balik lagi Night Show bareng sama Ica sama Arkan. Ya, kita sampai jam 12 malam nih guys. Yes, bener banget. Ya, walaupun malam harus tetap semangat karena kita bakalan ngomongin yang pastinya bikin kamu semangat. Kenapa sih? Tok tok tok, assalamualaikum. Salam. Paket. Smartizen. Apa nih hang-hang? Nggak apa-apa. Benar-benar udah jam setengah 10 ya. Jam setengah 10 lewat 10 menit jadi. Wah, sudah terasa. gitu Udah ya. waktunya kita berdua pamit Smartizen. Belum. Oh, Belum. Belum ya? Dikata diantar pagi sampai jam 10, Oh, tapi iya. pagi. Itu pagi. Iya, ini kan malam ya. Sampai jam 12 jadinya kita. Baru start. Ya. Ya. Dan malam ini kita mau ngomongin soal olahraga nih Smartizen ya. Jadi kira-kira Smartizen yang doyan olahraga, apalagi olahraga melihara cupang ya. Itu Melihara cupang cuman mindahin makanannya doang ya. Ngasih makanan, udah. Tangannya doang gini-gini ya. Keluar masuk sama nyari tempat jentik makanan. kan? Iya, Nyari jentik kan butuh effort yang gede tau, Cak. matanya nggak sih yang olahraga? Iya. Fokus banget nggak sih? Semuanya itu? olahraga, tangan olahraga, kaki olahraga. Wah, Parah kalau udah olahraga cupang mah ya. parah. Parah. Olahraga cupang. Panas ya. Tapi anyways, Smartizen di Ya. jam 21:41 menit ini kamu lagi ngapain sih? Kira-kira jam segini tuh lagi rebahan, siap-siap mau tidur. Mungkin, tapi ada juga beberapa orang yang jam-jam segini ada juga yang menyempatkan untuk workout, sekedar stretching aja gitu. Oh iya, persiapan mau tidur juga ada juga tau, Cak. Iya kan, olahraga Iya. untuk tidur gitu biar tidurnya lebih apa? Lebih enak, relax. lebih kok produktif sih. Tidur kok produktif, lebih ini, lebih apa sih namanya? Ngomong apa sih gua nggak jelas ya. Lebih apa? Coba. Dibantu yuk. Lebih Lebih berkualitas. itu maksud tidurnya. gua. Itu maksud gua. Oke. Biasanya jam-jam segini juga ada yang lagi ngerjain skripsi di bawah tuh, biasanya teras Oh fisip iya, yang ada tuh. halo Yeay. kakak-kakak yang di bawah visip Ngerjain nih skripsi, ya, yang lagi ngerjain skripsi. nugas, Aha. entah pacaran di situ. Iya, Nggak nggak apa-apa aja. sambil menyelam minum air, sambil pacaran, sambil ngerjain tugas atau ngerjain skripsi. Jadi Atau jatuhnya lagi lebih ngomongin semangat. orang juga nggak apa-apa. Bener juga. Iya. Sebenarnya di skripsinya ngomongin orang. Loh, Oh iya. Lah, kan kita juga nanti mau ngomongin orang ya. oh iya bener juga. Cuma di segmen Gopis yang akan lewat di beberapa lagu yang bakalan lewat dulu nih ya Smartizen. Iya. Ganggu banget nih. Ya. Aku suara nyamuk ya. Iya bener. Mentang-mentang udah malam ya. Ini kalau malam Ada ada suara nyamuk nyamuk. biasanya ya. Bener. Udah deh, ganggu banget deh. Bala banget kalau misalkan dengerin Arkan suaranya udah kayak nyamuk. Mendingnya dengerin gue nih ya Smartizen yang mau ngasih tahu lo gopis terbaru, terhangat dan terjulit. Ada apa tuh? Nih gopis yang pertama. Apa Ini tuh? datang dari Melanie Ricardo yang katanya nggak mau melanjutkan pernikahannya nih Smartizen. Ai? Waduh. Melanie Ricardo. Iya, setelah sekian lama berumah tangga, terus Iya. anaknya juga udah banyak. Lucu-lucu, kan, cakep-cakep ya. Bule cuy. Gue juga mau itu mah. Iya. Mantep itu kayaknya. Kalau masak. Ih. Daripada mantep yang lain, Oh, yes. maksudnya mantep nyupir, mending gue aja nyupir nggak apa-apa gitu. Mantap. Aman ya. Katanya sih si Melanie ini bilang Iya. ke seorang pendeta, katanya dia tuh udah nggak ada rasa lagi untuk Waduh. melanjutkan rumah tangga bersama Tyson. Kayak menurut gue wajar nggak sih kalau misalkan nggak ada rasa, atau mungkin sparksnya lagi udah nggak ada kali ya? Bukan sih, kalau gue rasa ini fase orang bosen kali ya dalam rumah tangga ya nggak sih? Iya, dalam rumah tangga. Betul. Cuman nggak tahu juga ya, kita belum berumah tangga ya. Iya sih. Kalau misalkan bosen di rumah tangga tuh emang udah kudu udahan apa gimana gitu. Udah sih nggak harus juga sih, Iya harus kan? udahan juga. Harusnya ini nggak sih? Kan pasti orang sebelum sebagian orang yang sebelum berumah tangga kan ada yang namanya pacaran gitu kan. Iya. Mungkin kan di dalam selama waktu pacaran itu ada momen-momen dimana pasti ada bosannya juga. Pasti. Nah, pasti lo tahu kan gimana caranya untuk menghandle kebosanan itu sampai akhirnya pun lo nyampe di pernikahan. Nah, tapi kan di pernikahan beda lagi, Ca. Iya, Mungkin iya. lebih bosan lagi karena ketemu tiap hari. Bener juga, melek mata dia. Iya, menutup mata Iya. dia. Ya Allah. Bosan gak sih? Iya sih. Ya kalau misalkan nih, istri gue misalkan di tahun mendatang ini misalkan Mawar Diong itu misalkan. Iya, Kan gak akan amin. bosan gitu ngeliat juga kayak oh my god. I Mawar love you Diong gitu. yang bosen ngeliat lo. Itu.
Sorry banget Mas Arkan, aku bosen lihat kamu. Nggak apa-apa lah saya, yang penting aku nggak bosen. Egois banget gue. Tapi bener sih, yang namanya pernikahan kan bukan sepercanda itu ya. Iya betul. Gak segampang pacaran bosen bye gitu kan, bosen putus. Ya harusnya kayak ya kita maunya semua orang pernikahan tuh one for lifetime. Atau gitu ya. mungkin gini sih Ca, kalau dari akun gosip ini kan bilangnya kalau misalkan Mileni Ricardo kan udah gak ada rasa. Atau mungkin dibalik alasan itu sebetulnya ada konflik di dalamnya mungkin ya. Sehingga ya maksudnya kita tuh sebagai netizen udah nggak perlu tahu juga gitu ya. Jadi ya mungkin hal itu yang diucapkan sama Melaninya gitu, nggak biar orang nggak begitu. Iya, karena kepo lah. Iya bener juga sih, ya kan netizen mah kepo gitu ya. Parah. But anyway, actually marriage is not about feeling, but commitment is not more important than that. Oh my god. Intinya kalau pernikahan itu bukan cuma tentang rasa aja, Smartizen, tapi butuh komitmen yang jauh lebih penting. Gitu. Kalau soal percintaan emang Ica itu paling nomor one. Pakar cinta pakupatan. Pakatan. Nah, pakar cinta pakupatan. Kalau gosip selanjutnya nih, Cek. Apa nih? Ini datang dari si aduh ini bosen banget. Nggak mau deh, aku bosen deh, nggak mau deh, nggak suka gelai. Timpuk lu. Astagfirullahaladzim. Kesel gue dong, apa? Orang-orang sekarang tuh sering ngomong kayak gitu, pengen gue timpuk harusnya. Tapi ini nih, tapi fun fact nih. Kenapa? Sebelum fun fact deh, lo dengernya Nisa Sabian ngomongnya apa sih? Di video itu ya? Di video itu? Yang viral. Nggak suka gitu. Nggak tahu, gue nggak tahu ngomong apaan. Gue nggak. Tapi lo nangkepnya apa? Nggak mau, nggak suka apa gitu? Nggak suka. Gak like apa ya? Gelai gitu kan? Iya, orang-orang apa namanya? Taunya dan viral tuh gelai ya. Padahal nggak like ya. GELAY. Padahal. Tapi kalau misalnya iya benar padahal nggak like tapi nggak mau, nggak suka, like gitu ya. Gitu. Fun fact nih Smartizen, coba Smartizen denger lagi video Nisa Sabian yang viral itu sampai semua orang nggak mau digelai. Terus itu gelai. Jadi gitu. iya, jadi kedengerannya jadi gelai jadinya justru ya. Tapi jadi kayak kosakata baru ya. Boleh juga sih. Tapi terima kasih ya. Terima kasih Nisa Sabian. Ini gosip dari Nisa Sabian yang kabarnya sudah berani tampil off air untuk pertama kalinya katanya. Waduh, setelah ngumpet ya, tidak terlihat di media setelah sosial. Setelah beberapa bulan di sosial media tidak terlihat, gua nggak merhatiin sih ya. Di apa ya? Di akun-akun gosip dia nggak nongol gitu ya. Emang ngapain juga nongol juga sih kalau menurut gue. Maksudnya nggak berseliweran ya untuk apa namanya, untuk memberi klarifikasi atau mungkin berkarya lagi atau manggung lagi. Karya gitu lagi. Kan? Oh iya, dia yang kemarin ada rilis single ya. Iya, karya lagi doi. Cuman emang nggak ini aja, nggak apa ya? Ya nggak pas keluar tuh nggak ngomongin soal kasusnya dia gitu. Iya benar. Gitu. Pas banget ya merilis single ketika Ayusnya udah single. Gimana? Mulut ini deh. Malam-malaman mulut smart crew seperti netizen ya. Enggak ya. Ini kalau kita lihat komentar-komentar dari netizen nih, ya Allah. Komentar-komentarnya jahat loh. Coba kasih tahu. Ada dari Putri _ Iskandar 09, tebal sekali mukanya. Woi, berapa lapis? Ratusan. Tengok. Hey. Ada lagi dari sorry ya guys. Dari siapa lagi? Dari Berlin HDH. Mau ke tembok katanya. Mirip sama yang tadi ya. Iya, hampir mirip lah. Ya, netizen kadang terlalu jahat juga sih kalau buat komentar-komentar gini, tapi ya gimana ya? Ya udahlah ya gitu ya. Emang netizen mah begitulah, harap dimaklum aja. Yang penting Mbak Nisa Sabiannya tetap semangat, tetap dia juga tetap berkarya kok gitu. Tetap Nisa Sabian. I love you so much. Kalau Nisa Sabian udah mulai berani memunculkan dirinya ke halayak ya, ke publik ya. Tapi ini ada juga dua sejoli yang sejak pacaran dan sampai bahkan kemarin menikah selalu ada nih beritanya, ada di publik asli. nih. Ini aja. Jangan kan infotainment, tapi di channel YouTube-nya sendiri emang ada. Emang ada kan?
Ini dari gopis-gopis kemarin-kemarin nih, Ca ya. Ini selalu jadi pembahasan juga ini. Iya benar. Tapi kan sebelumnya juga sebelum melakukan akad nikah kemarin ya Aurel ini dengan Atta, ternyata Aurelnya kan sakit tuh kambuh katanya, kistanya. Nah sekarang dikabarin katanya udah sembuh. Alhamdulillah ya. Ini barengan ya. Kenapa sih kita? Ya Allah. Tapi tadi katanya Arkan habis lihat Instagramnya Atta ngupload foto istrinya. Oh iya, jelas. Gua lihat habis lihat isi dari akun Instagramnya si Atta. Jadi caption dari fotonya tuh terakhir cek istriku ada kista. Kemarin kepikiran ada harus operasi. Tapi alhamdulillah kuasa Allah kistanya hilang. Insya Allah bisa. Amin, insya Allah bisa. Alhamdulillah ya, Bang Atta ya. Saya udah nunggu banget nih konten-konten selanjutnya dari Bang Atta nih. Iya, kan sekarang udah duet ya sama Aurel si gitu. Nonton tuh. Aduh, ya semoga semuanya sehat-sehat. Apalagi acara deretan pernikahan kan banyak ya kemarin. Asli. Semoga sehat-sehat lah atas sama Aurel ini. Sempat jadi ini juga tahu bahan amukan warga-warga Indonesia ya. Ya nggak sih. Mulai dari awal kayak dia pernikahannya muncul di TV lah kayak gitu, terus sampai kemarin beberapa petinggi-petinggi negara hadir juga itu sempat jadi percekcokan lah ya antar masyarakat gitu lah. Seru sih, tapi seru asli seru. Pernikahannya juga seru sih. Ya apa sih kalau misalkan Atta sama Aurel kan emang mampu gitu ya. Betul. Untuk melakukan dan mengadakan pernikahan seperti itu. Terus pernikahannya disaksikan oleh Pak Jokowi sama Pak Prabowo ya gitu kan. Ya mereka kan pantas gitu untuk melakukan itu. Duitnya ada gitu. Lah kalau kita pantas nggak? Seberapa sih pantasnya kita? Aduh, pusing banget nih. Wow, apa nih? Hadon aja. Pusing banget. Kenapa Nggak tahu sih ya ini pusing atau bingung atau apa jatuhnya. Soalnya kabarnya ada aturan baru nih. Apa tuh? Untuk untuk kayak kafe, kafe, mall itu harus bayar royalti kalau memutarkan lagu di kafe atau di mallnya. Wow. Wah, gimana nih? Setuju nggak kan? Kalau gua pribadi sih, kalau untuk kemaslahatan, gila gak sih? Kemaslahatan gitu. Seorang musisi gitu ya. Iya. Mungkin setuju ya kalau untuk kemaslahatan musisi. Iya. Nah kalau bicara soal kafe-kafe gitu misalkan ya, namanya kafe-kafe kan nggak ada yang nggak selalu besar-besar ya. Kan ada juga yang kecil-kecil gitu ya. Kasian juga kalau misalkan mereka harus bayar royalti juga ya nggak sih? Dan gue takutnya nanti lama-lama gue dengar Spotify bayar royalti juga satu lagu, padahal kan itu udah bayar per itunya gitu loh. Kan berlangganan di Spotify itu artinya mau bayar royalti kan? Iya. Gue takut kok ini gosip dari siapa sih ini? Kok ada-adanya kayak gini gitu ya? Kalau gue sendiri sih enggak lah. Iya, lagi rame nih beritanya seliweran nih di media sosial nggak tuh sampai di media sosial nih Smartizen gitu. Jadi katanya apa tuh? Kita kan emang sering dengar tuh ya pasti lagu-lagu yang diputerin di mall, di kafe. Ya sebenarnya itu kan tujuannya untuk menghibur juga tuh ketika ada pengunjung atau kita nongskui gitu kan. Sepi banget gak sih kalau misalkan gak ada lagu? Asli, baru gue pengen ngomong sepi banget sih kalau misalkan pengen nongkrong gak ada lagu, gak ada musik. Udah kayak lagi sekolah apa gimana, sekolah aja tetep rame kan. Terus kalaupun ke mall gitu ya gak ada musik, terus aneh banget kayak misalkan kalau misalkan ke mall gitu ya pakai lagunya lagu mall, kayak misalkan kita ke kilometer 97. Kilometer berapa sih? 57 ya? Iya. Gimana lagunya teh? Ngelupa. Kan kamu yang rekaman lagu itu. Gue juga lupa lagi. Iya. Kayak krik-krik banget gitu. Orang juga muak tiap datang ke mall itu dipasangin lagu itu dari awal buka mall itu sampai akhir tutup, dipasangin lagu itu, berantem yang ada kayaknya. Kayak sampai apa? Oh ini sama kayak ini kali di Dufan ya nggak sih? Di Dufan kan lagu Dufan juga, iya Dufan juga begitu. Iya. Sampai kesel juga sih sebenarnya. Gue pernah ke Dufan juga dan gue bilang kok lagunya ini mulu gitu, capek dengernya, ya kan? Dan terus juga katanya hal ini tuh berlaku nggak cuma di ini juga nggak cuma di mall atau di kafe-kafe juga, tapi juga untuk di area perkantoran, radio, sampai restoran juga. Aduh.
Karena kebijakan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik yang resmi ditekan Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 lalu. Seperti itu, Smartizenku. Katanya tuh gini ya isinya, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan atau musik, serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik, dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Wow. Ya. Katanya kita harus membayar royalti itu ya, Smartizen. Aduh, kenapa? Eca bingung ya, jadi capek gitu ya, jadi sama aku juga. Gimana lagi? Nah ini kita sebutkan ya daftar tempat dan kegiatan yang wajib bayar royalti sebelum memutar lagu nih. Ya, FYI nih Smartizen. Yes, ada seminar dan konferensi komersial. Waduh, seminar juga. Seminar juga termasuk cuy. Restoran, kafe. Bar, bistro, klub malam dan diskotik juga. Padahal klub malam dan diskotik banyak musiknya banget ya. Iya kan? Ajeb tuh. Wih. Konser musik. Iya. Gimana? Kan pusing juga tuh ya. Jadi gimana tuh? Semakin. Pesawat udara, bis, kereta api dan kapal laut. Aduh. Transportasi masuk tuh ya. Pokoknya pameran bazar. Bioskop. Oke, wow. Nada tunggu telepon. RBT ya. Kalau Yes, RBT emang bayar selalu bayar kan. Emang bayar kan kita dengan kita berlangganan kan bayar. Bank kantor. Bank dan kantor maksud gue. Pertokoan, pusat rekreasi. Terus lembaga penyiaran televisi. Iya ini pasti nggak sih? Lembaga penyiaran radio. Hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel. Iya gimana nih? Dan banyak terus juga ya? usaha karaoke juga. Lah. Kalau usaha karaoke gue rasa emang ada royalti juga kan ya. Iya. Ini malah peraturan-peraturan gini makin bikin ini nggak sih, bikin apa ya? Bikin masyarakat justru malah makin. Ya di satu sisi ini juga salah satu untuk mendukung para musisi-musisi Indonesia untuk terus berkarya gitu ya. Tapi di satu sisi juga kan kalau misalkan terlalu di strict banget kayak gitu ya. Kayak gitu banget tuh orang-orang nanti yang ada malah jadi malas dengerin musik yang ada ya nggak sih? Iya. Karena atau kayak apa-apa bayar royalti, royalti gitu. Atau mungkin jadi malah kita nih orang lokal jadi lebih seneng dengerin musik-musik luar. Nah, ya gak sih? Iya. Padahal sekarang tuh lagi sering banget kayak kampanye, yuk dengerin musik lokal, yuk pakai produk lokal, gitu gak sih? Apa lokal ya sekarang ya? Iya. Iya, tapi beras impor. Gimana sih? Gimana sih? Cuman bingung juga ya, takutnya ini malah jadi itu benar kata Arkan, membuat kita jadi pengen nggak mau dengerin musik lokal, jadi ya udah dengerin musik luar aja gitu. Iya. Gitu. Ya, Smartizen semoga apa nih? Gimana ya? Semoga ada titik tengahnya gitu, titik terangnya gitu, yang mana yang baik yang diambil. Sepakat. Gitu. Nah, emang jadi cocoknya lu jadi presiden nih cocoknya. Pokoknya diambil yang jadinya win-win solution gitu. Untuk kesejahteraan bersama. Kita sejahtera, musisi sejahtera. Gitu. Masih dari ada band. Bener. Kirain mau ngomong masih sama kita Smartizen. Masih sama kita. Dan tentunya masih dalam keadaan COVID juga sekarang nih. Iya sih, bener juga sih. Lo ngomongin COVID nih nggak ada habisnya selain event-event yang udah nggak bisa muncul gitu ya. Karena tertunda atau yang awalnya postpone pun jadi di cancel. Iya. Ya kan? Dari semua aspek sih kena, apalagi olahraga juga kena ya, kayak misalkan event. Harusnya kan banyak event-event olahraga yang seharusnya dari tahun 2020 tuh ada gitu ya. Tapi semenjak ada COVID ngehe ini nih ya, yang ngeselin banget nih. Ganti nama dia ya? Iya. Dari COVID-19 jadi COVID ngehe. Soalnya ngeselin sih, gimana ya. Jadi banyak juga event-event olahraga yang akhirnya dipospon juga. Benar. Kayak contohnya nih ada salah satu ajang yang harus mengalami penundaan tahun ini. Apa sih? Atau bukan, maksudnya di tahun kemarin gitu ya. Yaitu ajang Piala Dunia U20 di 2021 di Indonesia. Tahun ini berarti. Iya. FIFA sendiri juga menunda ajang ini dengan alasan ya karena pandemi gitu. Kan. Yang belum menunjukkan tanda-tanda bakal mereda gitu. Tapi tenang aja Smartizen, jangan sedih. Selain Piala Dunia U20
Ini Apa? masih ada ajang-ajang olahraga yang bisa dinikmati di tahun 2021 ini Smart Design. Wih, asik. Ada apa aja sih Arkan Ada eventnya? piala AFC under 19. Under bener sih U itu under. U kan under Udah ya. under 19 lagi. sih. Under 19. Undernya 19 lagi. Under 19. tuh ini gak sih yang Under. binatang yang mundur. Undur. Udah. Gimana nih si AFC U19 kapan nih? Dari tanggal 3 sampai 20 Maret 2001 itu kan ada ajang piala AFC under 19 yang digelar di Uzbekistan. Wow, tempat jauh saya sekali. lahir nih ya. Baik. Dan ajang ini digelar pada tanggal 14 sampai 31 Oktober 2020. Tapi harusnya harusnya itu tanggal 14 sampai 31 Oktober gitu maksud gue. Tapi ya karena Covid ini, jadi buat kompetisi ini diundur sampai tahun 2021. Tahun ini ya. Iya. Semoga aja terlaksana gitu ya. Yes. Dan timnas under 19 asuhan Shin Tae-yong yang akan terlibat dalam ajang ini. Tapi keberlangsungan ajang ini juga masih tanda tanya nih ya, karena mengingat Piala Dunia U20 ditunda. Dan saat ini AFC masih membahas tentang keberlanjutan dari event Piala AFC U19 ini. Seperti itu Smart Design. Dan masih banyak juga ya, kayak di UFC lagi kan. Di AFC U19 terus di ini juga ada nih Piala AFC U16 juga sama. Adeknya ya. Iya, selain sama, harusnya Maret April juga ya. Betul, dan di tahun 2001 ini juga harusnya menghadirkan Piala AFC U16. Dan ajang ini harusnya itu digelar pada tanggal 25 November sampai 12 Desember di tahun lalu. Tapi lagi-lagi kaget banget gak tuh? Kenapa tuh? Karena Covid ya. Akhirnya dia harus molor. Jadi kompetisi ini direncanakan digelar pada 31 Maret sampai 17 April 2021 di Bahrain. Oke. Nah, timnas U16 ini kan diasuh sama Om Bima Sakti ya. Yes, betul. Dan tapi ini seiring dengan penundaan Piala Dunia U17 di Peru, kelanjutan ajang ini juga sepertinya akan dibahas lagi nanti sama AFC. Oh gitu. iya, karena kan masih Covid gitu ya. Iya, dan nggak ada tanda-tandanya juga Covid beres ya. Iya, ada ya tanda-tanda bunga asmara. Alah. Tanda-tandanya bunga asmara. Yuk lanjut lagi yuk. Lu gimana sih? Dan itu ada apa lagi, Cak? Ada Piala Eropa. Wah. Euro 2020. Cak nih sudah nonton bola gimana tuh? Wih, si nonton tuh ya. Tapi serius waktu zaman Piala Dunia yang tahun berapa Belanda. ya? Tahun berapa ya yang finalnya Belanda sama Jerman? Belanda Jerman. Oh, gue lupa lagi. Udah lama banget gak sih? SMP gak sih? 16. SMP ya? Ya ampun, gak tahuan dong tuanya kita ya. Lu nonton Enggak, ya? itu mah Masih baru-baru kali. Enggak, pas Belanda sama Jerman aku nonton tuh dari awal. Dari awal Piala Dunia sampai final aku nonton. Ada apa gerangan tuh banget nonton? Enggak tahu tuh. Itu yang di mana sih? Yang di mana Piala Dunia yang di mana? By the way. Di Brazil enggak sih? Yang di Brazil. Iya, masih Syamina-mina waka waka Bener-bener iya pas Syamina-mina waka waka Itu kayaknya 2000 kita SD enggak sih? Iya, SD apa SD. SMP ya? SD ya. Iya, Wow, si nonton bola tuh di SD, Cak. Oke. Jadi gimana tuh? Iya, jadi bukan Piala Dunia ya, tapi ini balik lagi ke Euro nih ya, Smart Design Euro 2020 nih, yang harusnya diadakan di pertengahan 2020 kemarin betul, gitu. betul, Cuman betul. karena pandemi COVID-19 akhirnya dipospon ke 11 Juni sampai 12 Juli di tahun ini. Yes. Rencananya Yes. Yang mana pesta sepak bola se-Euro ini juga akan diikuti sama 24 tim dan digelar di 12 negara berbeda. Wow. Wih, gila. Winya gimana tadi winya? Wih, gila. Si minta ngulang mulu nih. Dikira aku kaset apa bisa di rewind. YouTube kali ya, rewind. terus gimana lagi, Cak? Nah, perubahan ini tuh dilakukan karena untuk menyambut ulang tahun kompetisi Euro yang ke-60 Arkan. Wow. Dan Smartizen semua. Selamat ulang tahun berarti nih ya? Iya, ke-60 loh. Ke-60. Wah, gila ya. Katanya Stadion Wembley bakal jadi venue semifinal dan final turnamennya ya? Wow. Arkan sih tahu. Tidak menyangka aku.
Dan selain ada yang tadi udah kita sebutkan kan banyaknya di luar negeri ya. Betul, mancanegara. Ini yang nasional Smart Rizal. Dalam negeri nih. Dalam negeri Ada itu apa sih? ada PON Papua. Ini salah satu ajang olahraga multinasional terbesar yang juga akan dihelat pada tahun 2021 ini. Oke. PON, ya kan? Pontianak. Nah, itu nama daerah ya, bukan beda ya. Bukan dong, bukan olahraga PON olahraga nasional. nasional. Nah, kali ini giliran Papua menjadi tuan rumah setelah pada 2016 silam Jawa Barat menjadi host ajang PON Papua lagi. PON Pekan olahraga Jawa Barat berarti olahraga kali ya nasional dia gitu ya. waktu itu ya. Nah, ajang ini juga harusnya digelar pada tahun 2020 tapi lagi-lagi nih karena COVID-19 jadinya membuat jadwal event ini mulai setahun. Aduh, jadi kapan? Tapi rencananya PON Papua ini bakal dilakukan lagi apaan sih gua? Diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober sampai 13 Oktober mendatang. Oke. Dan sekarang persiapannya katanya sudah capai 90%. Wow. Harusnya sih persiapannya harus matang sih karena kan ditunda 1 tahun ya. Iya. Harusnya persiapan lebih matang lagi itu. Amin. 10%-nya lagi bisa lah. Bisa. Masih banyak lagi nih ya Smartizen kayak Olimpiade Tokyo yang harusnya juga 2020 tapi diundur, direncanakan akan diselenggarakan di 23 Juli sampai 8 Agustus 2021 ini. Ya kan? Ya. Terus juga SEA Games nih Smartizen. Wow. Aduh. SEA Games yang bikin Filipina jadi tuan rumah yang harusnya diadakan Ya. 2020 kemarin harus dipospon juga di tanggal 21 November sampai 2 Desember mendatang nih di tahun ini. ya. Yes. Alhamdulillah. Masih banyak juga event-eventnya ternyata ya Smartizen Iya nih ya. Smartizen. Tapi ngomongin event olahraga nih. Iya. Dan ngomongin olahraga. Ini ada gak sih Smartizen yang kayak apa ya namanya? Olahraga edik. Olahraga edik. Iya, bukan olahragawan. Olahraga entusias. Iya. Ah. Dan kalau selama pandemi kemarin tuh olahraganya bukan bola, enggak olahraga yang kena badan kontak fisik gitu ya. Kayak olahraga treadmill. Oh, kayaknya sih trennya di tahun-tahun ini dari akhir tahun Terus gitu ya. sepeda. Iya. Nah, itu sepeda sih yang paling laku Bener. banget tuh. Tapi serius nanya deh Smartizen. Apa tuh? Kamu lagi hobi olahraga apa sih? Iya kan? Boleh kali cerita kali. Ay, bener tuh. Iya nggak sih di Instagram kita di @diauntirta atau di telepon kita di mana kan? 081 808 106 106. Baby. Alah. Si Niki ini ya. Niki. Cuma suaranya tuh Enak banget ya. Parah. Ya kalau nggak enak kamu jadi penyanyi Bener dong. juga sih maksudnya kayak Iya kan? ngerti dong, Arkan ngerti dong. Oh iya. Kan karena wanita ingin dimengerti. Oh, Jadi iya. tolong dong ngerti dong. Iya, sorry. Lu aku pulang aja lah. Iya. Kalaupun dia nggak bisa nyanyi, mungkinnya jadi olahragawan aja kali ya. Kayaknya sih gitu mungkin ya, mungkin. Aduh, tapi waktu pertama kali denger lagunya si Niki ini, si Niki, si kenal banget tuh si akrab. Niki ini tuh kayak apa ya? Kayak apa? Bukan orang Indonesia aku rasa. Karena Ya lagunya in English, Iya. terus kayak fasih banget gitu loh. ngomong bahasa Inggrisnya ya. Betul. Asli. Ngomong bahasa Inggrisnya kayak gue pas waktu gue di London tuh begitu tuh. Iya. Waktu di London, waktu sempat gue belajar di Harvard ya. Itu gue begitu tuh ngomong bahasa Inggrisnya tuh lancar gitu. Canggih. Saking pokoknya. lancarnya tuh diem aja kan. Iya. Kayak emang gak bisa. Udahlah Sedih. kayaknya emang lo mah bakatnya ini gak sih Apa? olahraga kan lo suka basket Oh gitu iya, tuh of course, ya kan. of course. Wait, calling out to all Aseba, halo. Oh my God, oh my Biasanya God. Aseba tuh Oh my God. hari gini lagi ngapain sih anak-anak Aseba? Jam-jam segini ya. Aha. Jam-jam segini tuh lagi pada nggak mungkin olahraga juga sih. Enggak. Walaupun mereka sekolah olahraga nggak segitu juga lah gitu ya. Gitu. Biasanya jam segini lagi pada nongkrong Oh, biasanya, atau gitu. mungkin ada yang lagi istirahat karena mau kerja paginya. Besoknya paginya. Iya. Mungkin kalau pelatih guanya sih sekarang lagi ini kali ya, lagi apa namanya, lagi sama keluarganya, lagi menghibur keluarganya dengan jokes-jokesnya kali ya. Karena Jokes pelawak tuh dia. bapak ya? Iya.
Aduh, kenapa nih? Apa nih ini? Kenapa nih? Bapak-bapak tuh kalau ngejokes tuh kadang-kadang tuh yang dia mengerti aja gitu. Iya. Kadang gue pengen ketawa lepasnya tuh karena nggak lucu ya, akhirnya ya udah ini aja gitu loh. Ketawa menghargai aja, ketawa karir. Kalau kata sekarang mah ketawa respect lah gitu ya. Oh gitu. Ketawa respect tongkrongan aja gitu. By the way, ini ada loh cerita-cerita ini lagi, cerita-cerita horor bapak-bapak gitu. Horor. Horor. Apa sih namanya tuh? Apa Jokes. ya? Jokes bapak-bapak, enggak bapak-bapak juga sih. Tapi kayak di minggu lalu kita mau bukan bahas juga sih, ceritain jokes yang sekiranya nggak tahu nih lucu atau enggak ya. Ya kenapa sih pada sibuk ya? Ih, gue pernah sama sendirian tau gak sih? Enggak, dengerin kok gue. Gue dengerin lo mau ngasih jokes kan? Enggak. Kan? Ya ada cerita, jadi cerita ini bolos apa sekolah. Coba? Oke. Jadi, gini ceritanya, jadi kan waktu itu ada guru ngabsen murid di sekolah nih. Ternyata nama muridnya ini Delon ya, nama muridnya Delon. Si Delon ini nggak masuk. Nah tiba-tiba kepala sekolah ini manggil guru yang lagi ngabsen ini. Oke. Ya, terus kepala sekolah bilang, ini ada telepon, kata kepala sekolah. Terus kata guru, halo. Nah, terus si penelpon nih, yang nelponnya bilang gini, halo, saya mau memberitahu bahwa Delon sedang sakit gitu, jadi nggak bisa masuk sekolah. Nah, terus gurunya bilang, maaf ini siapa ya? Ini dari ayah saya katanya. Hei, kamu Delon, kamu membohong ya Delon. Delon, kamu pintar sekali. Cerdas Delon. Aduh Delon. Udah, tapi gak apa-apa, kamu kan juara ya di Indonesian Idol ya, nggak apa-apa. Tapi kan itu cuma nama Delon aja, bercanda Smartizen, bukan Delon yang asli itu mah. Hey. Tapi ya buat adik-adik yang masih sekolah, jangan ditiru, tolonglah kalau mau bohong pinteran dikit loh. Contohnya gimana? Duh kan kalau dikasih contohnya nih, ntar waduh ini anak saya bolos gara-gara dengerin si Ica sama si Arkan tadi malam. Bukan bolos juga sih, bohongin soal sekolah tuh, tentang sekolah. Masih banyak sih. Kayak misalkan bilang buat bayar LKS gitu ya. Taunya LKS harganya 50.000, bilangnya 80.000, 100.000. Mending 80.000, ada yang nyampe 500.000 loh teman saya, ya Allah kata saya. Serius? Iya, untung aja orang tuanya kaya ya. Tapi bener sih. Kenapa? Waktu itu teman gue juga ada. Ada kan? Bilangnya mau bayar apa ya, praktikum gitu. Ya kan? Sebenarnya mah di kampus praktikum gue nggak bayar. Oh ini gitu. di kampus ya? Di kampus gue tuh praktikum nggak bayar. Dia minta uang buat praktikum katanya. Terus tau nggak? Sebenarnya buat apa? Buat DWP-an guys. Obat tetap aja. Sama aja jup. Semoga DWP-nya berkah ya kamu ya. Tapi kan udah lewat juga sih. Iya, ya udah kan? dari tahun-tahun lalu. Apakah tahun ini dia ada kesempatan lagi untuk membohongi orang tuanya? Semoga saja tidak. Mudah-mudahan kayaknya DWP-nya online. Oh iya. Enggak sih? Mampus. Kalau lo ada cerita-cerita lucu gak sih, Ca? Punya dong, tapi gue Apa gak tuh? tahu nih lucu atau enggak. Lucu ya dong. kan? Coba cerita-cerita gimana. Jadi panjang banget nggak tuh gimananya. Capek juga mulut gue. Jadi dari cerita sebuah penemuan terhebat. Wah, gimana? Gue kan ceritanya saintis nih, ilmuwan. Jadi ceritanya tentang penemuan-penemuan nih. Oke. Apa yang lo temuin? Jadi ada seorang laki-laki yang datang ke Institute of Science nih. Itu adalah tempat para peneliti memperagakan hasil penemuan mereka dan mendapatkan hak paten bagi penemuan tersebut. Jadi bilang nih saintisnya, saya sudah menemukan alat untuk membuat manusia bisa berbicara dengan manusia lain di tempat yang berjauhan. Dan saya menamakan alat itu telepon, katanya. Para audiensnya terkagum-kagum dong, pasti dong. Wow, anggap aja zaman dulu ya. Iya, anggap aja zaman dulu gitu kan. Nah gak lama abis itu datang lagi tuh ada 2 orang bersaudara. Katanya bilang gini, kami udah menemukan alat untuk membuat manusia bisa terbang seperti burung. Dan kami menamakan alat itu pesawat terbang. Wah. Orang-orang makin kagum-kagum tuh. Wah gokil sih nih. Gimana tadi gue bisa terbang seperti malaikat gitu. Anjoy. Lebay banget gue. Tapi habis itu tiba-tiba ada lagi nih yang datang seseorang. Apa tuh? Dia bilang gini,
Saya ini udah menemukan alat untuk membuat manusia bisa berjalan menembus dinding, kaca, dan besi Masa? katanya. Oh my god. Akhirnya para hadirin heboh dong kayak, wow keren banget bisa nembus dinding, kaca, besi. Kayak penonton kayak, wah gokil gitu gak sih? Gila gak sih? Wow, Apa nih? Wah, gila Nah nih sih. akhirnya kata si orang itu, dan saya menamakan alat itu pintu. Nggak lucu ya? Punchline-nya nih kurang nih dari sini. Produser coba dong, aduh. Produser. Tapi bener sih si pintu, tapi bener ya. Ya udahlah, anggap saja ini bukanlah jokes atau ini adalah jokes bapak-bapak ya. Iya. Jokes bapak-bapak. Tapi bener si pintu itu kan menembus kaca. Kadang-kadang ada pintu yang ada kacanya. Ada dong. kacanya, iya. Menembus kayu. Kayu iya. Kusennya kan. Besi juga. Besi juga Tapi kan, bukan sekarang ada yang pintunya besi kan, pagar Oh, iya. besi kan. Menembus Besi bukan? Betul sih. Cuma kok wow gitu ya. Jokesnya tuh sangat-sangat wah mind blowing banget gitu. Saya emang gak kepikiran loh sampai sana sumpah. Aduh ya Allah, ketinggian ya. Parah. Ketinggian ya jokesnya ya. Sampai gak nyampe Setinggi gue mah. pelangi. Ada lihat gak sih kepastian yang udah ditunggu-tunggu sampai detik ini kan? Gak ada sih kayaknya. Oh gak ada. Gue mau mengakhiri hidup aja dah. Ayo astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, gak boleh menyerah. Harus tetap semangat. Ya. Itu kemarin topiknya ya. Oh iya. Tetap menyerah, pantang semangat. Jangan dong kembali. Ada yang ngirim tanggapan ke kita tahu Ca dari Instagram. Betul nih. Ada dari mantan penyiar Prambors. Si mantan. Mantan penyiar Prambors. Ada si siapa sih namanya tuh, si Siuk gitu kalau nggak salah ya. Siuk. Enggak dong, udah basi Arkan. Ada dari siapa tuh, Cak? Ya siapa lagi kalau bukan Giting? Gita alias Gita, Giting. kan? Kata dia apa Nih, tuh? Kata dia, olahraga apa aja asal sama kamu. Contohnya buaya lagi gombal. Ayo Arkan sang buaya gombal dong. Coba kasih tahu. Kamu tahu nggak Smartisan apa bedanya kamu sama jam 12? Oh, apa tuh? Aku nggak tahu. Emang apa sih kan? Kalau jam 12 ada duanya, kalau kamu nggak ada duanya. Aduh. Gue jijik tau denger gue sendiri kalau gue gombal gitu. Nggak gue banget gitu kayaknya. Tapi aku Ya juga Allah. punya kan. Apa? Tapi aku bukan buaya ya. Kayak nggak Ini buaya dong, dong, highlight. tapi betina. Iya sih. Gimana Mirip tuh? sih nih sama punya Arkan. Gimana? Kamu tau gak kan apa bedanya jam 12 sama kamu? Wah nggak tahu tuh Cak. Nih ya kan, kalau jam 12 itu kesiangan. Kalau Kalau aku kamu kesayangan. ada lagi Kak? Nih, Dari siapa nih? dari Dari siapa sih? seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Oh nggak mau disebutin namanya, nggak punya nama ya lo ya, nggak mau ngomong aja. Olahraga apa yang nggak sombong? Jawabannya dibalik. Otak kamu aja yang dibalik gimana? Hai. Gimana? Kita nanya ya? Iya, Dia balik nanya, bikin mikir lagi. olahraga apa yang nggak sombong kata dia. Jawabannya dibalik. Gimana? Jawabannya dibalik. Sombong nggak? Kilab hanya jawab babaj apa sih? Tawah. Ini Bener dia kata jokes Arkan, kayaknya bapak-bapak otak nih. lo aja deh yang dibalik deh. Bener, Mendingan ini- berantem aja yuk. Dia yang real jokes bapak-bapak deh kayaknya. Kita yang nggak Berantem aja ngerti, kita yang nggak ngerti sama jokes dia kayaknya. Aduh, iya sih. Coba kasih tahu ya nanti DM lagi ke kita ya. Maksudnya apa? Dikasih tahu jawabannya. Kalau emang nggak ngasih tahu berantem aja. Tapi ini ada yang tetap nanya juga nih. Padahal kita yang nanya kan. Apa? Kalian tuh Smartisan lagi pada suka olahraga apa? Betul. Jadi dia nanya juga, malahan nanya balik. Cepet kasih tahu nggak olahraga apa? Gimana caranya biar kita mau berolahraga biar nggak males katanya? Gimana kan sang atlet satu ini? Gini ya, Smartisan semua. Tips and triknya adalah mengurungkan niat. Woi, kok mengurungkan niat? Tah, lah kan. Bareng Yang kan? pertama harus niat dulu sih yang penting ya kan. Selain niat, lu harus tahu dulu olahraga apa yang sekiranya lu minati dan lu suka gitu ya. Karena sesuatu yang lu suka ya pasti akan suka tuh kan juga lama. jalaninnya. Itu maksud gua.
Lu bakal tulus, bakal semangat juga buat ngejalaninnya. Kayak misalkan gue suka olahraga basket gitu misalkan. Ya udah olahraga gue basket gitu. Gue suka, dan dari olahraga gue basket ya dari situ gue mengeluarkan keringat, membuang kalori, dan akhirnya saya tidak cipluk. Tapi walaupun sekarang semakin cipluk perut saya, ya Allah, sumpah. Cipluk. Sekarang gue lagi mau ikut program diet aja lah. Oke deh. Iya. Pokoknya intinya cipluk. Niat ya. Betul, intinya niat. Dan semangat. Itu Smartisan. Pantang menyerah. Itu. Jangan diam-diam aja, silent saja kayak Marshmello featuring kosong genep dia Untirta smart and energik pisan pokoknya mah edan heuy. Tiba-tiba jadi ada di negeri Pasundan nih. Atuh jelas lur. Soalnya geus jam 12 tepat ieu teh lur. Geus waktuna orang berdua teh pamit. Yes, bener banget Smartisan Ace. Thank you banget buat Smartisan yang udah stay tune terus ya kan dari tadi jam 9 ya kan. Terus juga di radio di 106 FM atau stay tune di live streaming kita di streaming di Untirta. Thank you. Makasih banget deh. Ih, terharu aku mah. Karena udah jam 12 nih ya. Yes, bener banget. Waktunya gue berdua pamit karena gue berdua juga capek ngoceh mulu. Mohon maaf kalau misalkan Ica sama Arkan ada salah-salah kata ya Smartisan. Iya, nggak dimaafin juga nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu langsung aja Ica pamit. Arkan pamit. Bye bye. Bye, selamat istirahat.